Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan terus bergerak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Dibuka dan terbuka untuk umum. Proses Pilpres dan Pileg di Papua Pegunungan secara serentak pada tanggal 14 Februari berjalan aman dan lancar. Meski demikian, ada beberapa daerah di Papua Pegunungan harus mengulang atau susulan karena faktor cuaca dan keterlambatan logistik. Ketua KPU Papua Pegunungan Daniel Jingga menyampaikan ada 2 kabupaten di Papua Pegunungan yang direkomendasikan melakukan PSS dan PSU, yaitu Kabupaten Tolikara dan Jayawijaya. Proses PSS dan PSU di kabupaten tersebut sudah berjalan dan sekarang dalam proses rekapitulasi tingkat distrik. Selain itu, guna memantau jalannya proses perhitungan suara hingga pelaksanaan pleno, KPU Provinsi Papua Pegunungan terus melakukan monitoring ke 8 kabupaten yang ada di Papua Pegunungan. Guna memastikan jalannya proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilu presiden dan legislatif tahun 2024. Melkianus Kambu mengatakan KPU Papua Pegunungan telah membuka pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan melakukan supervisi dan monitoring ke kabupaten di Papua Pegunungan, di mana dari hasil monitoring pihaknya mendapatkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik sudah dilaksanakan di semua kabupaten, namun ada kabupaten yang harus pleno di Jayawijaya, ibu kota provinsi Papua Pegunungan, karena faktor Kamtipmas. KPU Provinsi mengundang teman-teman dari Bawaslu, teman-teman dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, dari pihak keamanan untuk kita persiapan rekap tingkat provinsi yang seharusnya tanggal 19 sampai dengan 19 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024. Sementara itu, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Selasa 27 Februari 2024. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya dimulai dari tanggal 27 hingga 5 Maret. Rapat pleno Kabupaten Jayawijaya dibuka Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya, Soni Molani. Kemudian dengan menyisakan 5 hari waktu pelaksanaan pleno tingkat distrik sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pihaknya mengajak PPD dapat melakukan rekapitulasi tingkat distrik secara efektif dan efisien sehingga bisa dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Selain Jayawijaya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara juga menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Februari 2024. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara dimulai dari tanggal 28 Februari hingga 5 Maret 2024 dan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Netius Wonda. Netius Wonda menjelaskan untuk jadwal pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten sudah dimulai sejak 26 Februari hingga 5 Maret 2024. Dengan demikian, dirinya mendorong agar seluruh PPD segera melakukan pleno distrik yang kemudian dapat dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Selain itu, jika dalam waktu yang telah ditetapkan belum juga diserahkan ke tingkat kabupaten, maka langkah upaya jemput paksa akan digunakan KPU Kabupaten Tolikara. Terkait dengan keterlambatan pleno di beberapa KPU Kabupaten di Papua Pegunungan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga, saat diwawancarai mengatakan, jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pleno rekapitulasi distrik, maka pihak Panwaslu distrik akan mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjang waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat distrik. Demikian juga kabupaten dan provinsi, jika terjadi keterlambatan maka Bawaslu Kabupaten dan Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan waktu pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil tersebut sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemilu. Sementara penyebab keterlambatan pleno distrik, Ketua KPU Papua Pegunungan Daniel Jingga mengungkapkan belum mengetahui secara pasti penyebabnya. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komisioner KPU Kabupaten, ada terjadi gesekan antara masa peserta caleg dari beberapa partai politik. Hal tersebut menyebabkan PPD sedikit mengalami kesulitan. Menurutnya, jika hal tersebut tidak terjadi, maka kemungkinan tidak ada keterlambatan pleno distrik. Terkait dengan permasalahan keterlambatan ini, dirinya mendorong agar Komisioner KPU Kabupaten segera berkoordinasi dengan aparat keamanan
guna melakukan upaya jemput paksa logistik pemilu rekapitulasi perolehan suara dari PPD, agar pleno distrik tidak terlalu jauh bergeser dari jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang berjenjang dilakukan secara nasional. Kalau ini sudah mentok ya kami coba koordinasi lagi ke pimpinan kami ke KPU RI tanggal 20 Maret terakhir, sehingga kalau ini terjadi keterlambatan kita coba koordinasi nanti seperti apa. Kami juga akan koordinasi juga Bawaslu Provinsi agar masih ada jalan keluar lah. Itu harapan kami. Dirinya berharap semua persoalan yang berkaitan dengan keterlambatan pleno distrik ini dapat diselesaikan, sehingga semua proses penetapan pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dari distrik, kabupaten, dan provinsi pada Pilpres dan Pileg tahun 2024 di Papua Pegunungan bisa berjalan dengan baik meski mengalami keterlambatan. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Darul Mutakin, Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Proses Pilpres dan Pileg di Papua Pegunungan secara serentak berlangsung pada tanggal 14 Februari dan berjalan dengan aman dan lancar. Meski demikian, ada beberapa daerah di Papua Pegunungan yang harus mengulang atau susulan karena faktor cuaca dan keterlambatan logistik. Pleno Provinsi Papua Pegunungan terus bergerak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Dari hasil monitoring KPU Pegunungan, seluruh proses rekapitulasi sedang berjalan, walaupun ada 2 kabupaten yang terus bergeser ke ibu kota provinsi di Kota Wamena, Jayawijaya. Menurut Ketua KPU Papua Pegunungan Daniel Jingga, dari monitoring yang dilakukan KPU, ada 2 kabupaten pleno distriknya digeser ke Wamena. Hal tersebut dilakukan karena faktor kenyamanan pelaksanaan pleno rekapitulasi. Selain itu, dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, pleno distrik hampir rampung dan secepatnya bisa digeser ke kabupaten dan provinsi. Menurutnya, kemungkinan Kabupaten Mamberamo Tengah yang pertama di Papua Pegunungan yang melakukan pleno penetapan berjenjang untuk tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Untuk kabupaten, beberapa kabupaten untuk Mamberamo Tengah sudah kemungkinan untuk pleno provinsi pertama, kemungkinan kami beri waktu kepada Mamberamo Tengah untuk melakukan pleno. Terkait pleno Pileg dan Pilpres, beberapa daerah di Papua Pegunungan masuk dalam zona rawan terjadi konflik antar massa pendukung yang nantinya akan berdampak pada proses penghitungan perolehan suara, sehingga perlu adanya pengamanan dari aparat TNI Polri. Pada pleno Kabupaten Jayawijaya misalnya, untuk mengantisipasi konflik antar massa pendukung caleg, Polres Jayawijaya kerahkan 170 personil. Kabak Ops Polres Jayawijaya Kompol Komarullah Huda mengatakan untuk personil pengamanan pleno tingkat distrik yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayawijaya, Polres Jayawijaya kerahkan 170 personil yang terdiri dari 80 personil Polres Jayawijaya dan 90 Brimob Polda Papua. 170 personil gabungan Polres pengamanan dilakukan di 3 titik, yakni di kantor DPRD Jayawijaya, depan jalan kediaman PJ Gubernur Papua Pegunungan, area jalan masuk ke kantor DPRD. Kak-Ops menjelaskan tim personil gabungan Polres Jayawijaya dan Brimob Polda Papua ini selain mengamankan jalannya pleno, personil juga disiapkan untuk mendampingi KPU guna melakukan penjemputan paksa logistik pemilu di tingkat PPD. Sementara terkait pleno untuk Kabupaten Jayawijaya sendiri, terjadi kejanggalan data di 3 distrik sehingga KPU Jayawijaya menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan Pemda Jayawijaya, KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, dan Kabupaten Jayawijaya, aparat TNI Polri, para saksi partai politik, serta ketua partai politik. Rapat koordinasi ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya Tinus Wuka pada Rabu 6 Maret 2024. Rakor tersebut diikuti KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu, Pemda Jayawijaya, perwakilan pimpinan partai politik, dan saksi parpol. Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan mengatakan setelah melakukan rapat bersama, ada 3 poin yang disepakati dalam rapat tersebut sebagai solusi yang dihasilkan untuk perbaikan data rekapitulasi 3 distrik hingga waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk 33 distrik dari 40 distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
sudah menyampaikan, jadi penyelenggara ini Badan Etokan, PPD, PPS, KPPS itu sudah menyampaikan ke KPU Jaya Wijaya misalnya, KPU Jaya Wijaya bahwa titik-titik TPS-nya ini, nah itu sudah ada data kok. Nah, koordinatnya begitu? Ada koordinatnya. Nah, tapi kemudian di hari pelaksanaan pemungutan suara, kemudian berbeda. Nah, ini yang ketika masyarakat ngomong begitu ya, kita juga jadi bingung. Ini sebenarnya siapa sih yang melakukan ini gitu kan? Sementara dampak dari skor yang dilakukan KPU Jaya Wijaya sehingga bergesernya waktu pelaksanaan pleno terhadap 33 distrik, Theodorus menjelaskan pihaknya meminta laporan dan kronologi permasalahan dari KPU Kabupaten Jaya Wijaya, yang kemudian pihaknya berkonsultasi dengan KPU RI untuk penambahan waktu. Selain itu, Theodorus Kosai juga menjelaskan terkait proses rekapitulasi perolehan suara pemilu presiden dan legislatif di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Pertama, untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk 8 KPU Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, sementara tingkat provinsi belum jalan. Sedangkan tingkat kabupaten dari 8 kabupaten ini sudah berjalan. Yang pertama itu Mamberamo Tengah. Mamberamo Tengah mereka sudah lakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sudah selesai. Besok KPU provinsi akan melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Sekitar jam 2 kita akan lakukan. Setelah itu diikuti oleh Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Itu sudah selesai kemarin. Selaku Komisioner KPU Pegunungan, Theodorus Kosai berharap semua proses pelaksanaan pleno dapat berjalan dengan aman. Dari Jaya Wijaya, Darul Mutakin, Freddy Nuboba, Ainus Jayapura melaporkan. Setelah dibuka pada tanggal 26 Februari 2024, Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten yang pertama menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Meski ada caleg dan parpol yang keberatan, pleno tingkat provinsi dapat berjalan dengan baik. Setelah buka pada tanggal 26 Februari 2024, Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten yang pertama yang menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Meski ada berbagai keberatan oleh caleg dan parpol, pleno tingkat provinsi berjalan dengan baik. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga mengatakan hari ini pihaknya telah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, di mana untuk Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten yang pertama dapat diselesaikan dengan baik. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel juga mengatakan sejak tanggal 26 Februari lalu dibuka memang belum ada kabupaten yang siap sehingga diskorsing, dan sampai dengan 7 Maret baru dibuka kembali skorsing itu karena baru Mamberamo Tengah yang siap dan telah menyelesaikan hasil rekapitulasi penghitungan suaranya. Menurutnya dalam sidang rekapitulasi ini memang ada keberatan dengan hasil yang disampaikan, namun itu wajib untuk disampaikan karena itu sudah diatur dalam PKPU. Oleh karena itu, keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh peserta KPU Papua Pegunungan telah menyediakan form keberatan. Sementara itu, dalam rapat pleno terbuka perolehan suara Pilpres dan caleg tersebut, hasil perolehan suara untuk calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tidak dibacakan. Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Divisi Teknis Pelaksanaan Melkianus Kambo menyatakan, dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, secara teknis tidak membacakan hasil rekapitulasi untuk tingkat kabupaten, sehingga dibacakan itu hanya hasil suara Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi. Melkianus menjelaskan sesuai dengan pleno di tingkat kabupaten sudah dibacakan hasil untuk suara DPRD kabupaten lewat C hasil rekap di tingkat distrik. Setelah itu dibawa ke pleno di tingkat kabupaten sehingga DPRD kabupaten sudah selesai. Teknisnya tadi semua baik, semua sudah jalan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan Undang-Undang 7, PKPU 5 tentang rekapitulasi sudah sesuai. Dan kita berikan waktu kepada setelah KPU membacakan hasil, setelah itu kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 1, 2, dan 3, dan juga kepada
18 partai politik dan 11 DPD. Dari hasil rekapitulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 817 suara. Nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 32.416 suara. Dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh 4.309 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara tertinggi di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan jumlah pemilih tetap 37.562. Adapun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT sebanyak 38.382 dengan jumlah surat suara sah yang digunakan 37.542 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 840. Berbeda dengan Kabupaten Mamberamo Tengah, pleno tingkat provinsi untuk Kabupaten Yahukimo dan Duga yang dijadwalkan pada hari Jumat 15 Maret terpaksa ditunda ke hari Sabtu 16 Maret 2024. Dalam pleno yang tertunda itu, saksi dari Capres, Parpol, dan Caleg sempat kecewa karena telah menunggu dari pagi hingga malam namun pleno dibatalkan karena KPU Yahukimo dan Duga tidak hadir. Selain kecewa, beberapa dari mereka juga menyatakan keberatan mereka kepada pihak KPU Provinsi terkait dugaan kecurangan data perolehan suara di lapangan yang berbeda dengan rekapitulasi tingkat kabupaten, di mana ada 15 saksi parpol, 3 saksi capres, dan sejumlah saksi caleg. Kemudian menyerahkan berbagai bukti dokumentasi dan kronologi dugaan kecurangan dalam proses pemilu di Yahukimo yang diserahkan ke KPU Provinsi. Sementara itu sempat molor hingga lewat batas waktu yang ditetapkan serta menghindari konflik massa para caleg, akhirnya Bawaslu dan pihak keamanan merekomendasikan agar pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan dilakukan di Jayapura, Provinsi Papua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mengatakan perpindahan pleno dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Polres Tolikara. Hal tersebut dilakukan karena massa memalang kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Tolikara, sehingga Bawaslu dan aparat keamanan rekomendasi untuk pleno dilakukan di Jayawijaya. Namun massa masih membawa alat tajam sehingga Bawaslu dan aparat keamanan kemudian merekomendasikan untuk pleno Kabupaten Tolikara pindah ke Jayapura guna menghindari konflik yang terjadi di antara massa dari masing-masing caleg. Desakan masing-masing partai politik sehingga tahapan untuk rekap hasil tersebut terganggu. Maka melihat kondisi tersebut, keamanan dari Kapolres Tolikara dan Bawaslu mengeluarkan pleno bisa diadakan di Jayapura. Sebelumnya, Kapolda Papua telah meminta kepada pihak penyelenggara agar jika situasi saat rekapitulasi tidak berjalan dengan baik karena gangguan keamanan dari massa peserta caleg, maka rapat pleno bisa digeser ke tempat yang lebih aman untuk dikendalikan. Saya sudah sampaikan kemarin, kalau daerah pegunungan itu yang belum selesai kan ke Wamena. Tetapi nanti kalau Wamena itu masih cukup krusial dianggap ini, saya akan suruh perintahkan untuk bawa ke Jayapura. Supaya Jayapura ini kan lebih netral dalam arti jumlah saudara-saudara yang ada di gunung itu tidak terlalu banyak, kita bisa kontrol supaya semua proses itu bisa selesai tepat waktu. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Darul Mutakin, Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan legislatif Kabupaten Pegunungan Bintang di tingkat provinsi berjalan aman meski tidak dihadiri oleh beberapa saksi. Kabupaten Yalimo adalah kabupaten kedua yang telah menyelesaikan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat provinsi pada Senin sore 11 Maret 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga mengatakan dalam proses pleno berjalan dengan baik dan lancar meski ada saksi-saksi partai politik menyampaikan beberapa keberatan. Namun dalam mekanisme yang ada, KPU telah menyediakan form keberatan dan sesuai dengan apa yang saksi lihat dan dapatkan di tingkat TPS hingga pleno tingkat distrik dan kabupaten. Untuk itu, kata Daniel Jingga, beberapa keberatan yang disampaikan telah diserahkan untuk penyandingan.
namun yang telah dibawa oleh C hasil sehingga KPU merasa hal itu telah diselesaikan di tingkat distrik. Setelah dilakukan penyandingan, D hasil tingkat kabupaten dan diserahkan hasil pun sama dengan apa yang dibacakan di tingkat provinsi dan kabupaten. Rekap pleno di tingkat kabupaten sehingga waktu kita mengacu kepada regulasi ya PKPU hanya undang-undang diberikan waktu tanggal 14 tingkat provinsi. Untuk itu saya harapkan tanggal 14 besok 5 kabupaten tadi harus ada hasil. Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Pegunungan kembali melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Dari hasil suara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran raih suara tertinggi di Kabupaten Yalimo. Dari hasil rekapitulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 10.718 suara. Nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 70.540 suara dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh 10.963 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara tertinggi di Yalimo dari jumlah daftar pemilih tetap 92.221. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor dan nama perolehan pasangan calon 1 nomor 1 Haji Anies Rashid Baswedan Muhammad Iskandar memperoleh suara 10718. Pasangan nomor 2 Haji Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memperoleh suara 70540. Haji Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh suara 10963. Data suara sah dan tidak sah jumlah 9221. Sementara itu ada 4 nama orang asli Papua calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Papua Pegunungan unggul sementara. Di mana berdasarkan hasil pleno di tingkat provinsi, perolehan suara sementara untuk 11 caleg DPD RI Dapil Papua Pegunungan yaitu nomor urut 1 Arianto Kogoya memperoleh 93.182 suara, nomor urut 2 Demius Sud memperoleh 3.186 suara, nomor urut 3 Desmond Dewanimbo memperoleh 8.813 suara, dan nomor urut 4 Evalina Gultom memperoleh 5.321 suara. Dan nomor urut 5 Maitan Gurik memperoleh 4.116 suara. Kemudian nomor urut 6 Matias Heluka memperoleh 29.718 suara. Nomor urut 7 Nelson Wenda memperoleh 19.877 suara. Nomor urut 8 Paulus Yohanes Sumino memperoleh 17.881 suara. Nomor urut 9 Sobat Ersam memperoleh 27.440 suara. Nomor urut 10 Tepinus Waroman memperoleh 1.423 suara. Dan nomor urut 11 Ian Peterson Python Wenda memperoleh 19.394 suara. Dari 11 caleg DPD RI bersaing memperebutkan kursi Dapil Papua Pegunungan. Ada 4 nama orang asli Papua unggul sementara dari 3 kabupaten yang sudah diplenokan. 4 nama tersebut yaitu Arianto Kogoya, Matias Heluka, Nelson Wenda, dan Sopat Ersam. Meski demikian, Ketua KPU Papua Pegunungan Daniel Jika mengatakan bahwa hasil penghitungan suara masih akan berubah, mengingat hasil perolehan suara dari sejumlah kabupaten masih ada 5 kabupaten yang belum masuk ke KPU Papua Pegunungan. Beberapa kabupaten tadi memang benar-benar kendala sehingga ada beberapa sudah masuk kemudian mereka kirim input dari Jaya Sidekap itu. Mudah-mudahan yang masih menghambat ini secepatnya selesai agar
kita bisa selesaikan, kemudian bisa dibacakan di KPU RI. Tanggal 15 itu sudah kita harus selesai untuk tingkat provinsi. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan juga memberikan apresiasi kepada seluruh saksi capres, parpol, caleg usai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Duga tingkat Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 16 Maret 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga memberikan apresiasi kepada KPU dan pemerintah Kabupaten Duga, aparat keamanan, serta para saksi presiden, parpol, DPD, DPR RI, dan DPR Provinsi. Sementara itu, kendala yang dialami KPU Kabupaten yang belum juga menyelesaikan plenonya, salah satunya kesulitan dalam menginput data manual ke Sirekap karena persoalan jaringan internet. Selain itu, batas waktu penetapan pleno rekapitulasi perolehan suara Pilpres dan Pileg tingkat provinsi sampai tanggal 14 Maret 2024. Namun beberapa kabupaten di Papua Pegunungan belum menyelesaikan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Terkait batas waktu, KPU Papua Pegunungan akan melobi ke KPU RI. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Darul Mutakin, Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Kabupaten Yalimu adalah kabupaten kedua yang telah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat provinsi pada Senin 11 Maret 2024. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu presiden dan legislatif Kabupaten Pegunungan Bintang di tingkat provinsi Papua berjalan aman meski tidak dihadiri beberapa saksi. Sidang pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk pemilihan presiden dan legislatif pada pemilu 2024 Kabupaten Pegunungan Bintang di tingkat Provinsi Papua Pegunungan kembali dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga yang sempat diundur pada Senin 11 Maret 2024. Sidang rapat pleno tersebut yang berjalan aman dan lancar meski dihadiri 12 saksi yang terdiri dari 10 saksi parpol, caleg, dan 2 saksi capres. Dari hasil rekapitulasi, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 17.262 suara. Nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 42.136 suara dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh 41.228 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara tertinggi di Pegunungan Bintang dari jumlah suara sah dalam daftar pemilih tetap sebanyak 100.626 surat suara dan tidak sah 15 suara. Sementara, rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan formulir D hasil kecamatan dan provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Tarius Mul memperoleh suara terbanyak. Hal tersebut dapat diperoleh setelah Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Yelius Wobdana, membacakan hasil rekapitulasi untuk partai politik dan calon anggota DPR Provinsi dari nomor urut 14 Partai Demokrat. Ada 4 kandidat, yaitu nomor 1 Tarius Mul memperoleh suara sebanyak 13.377, nomor urut 2 Danius Wobmabin memperoleh suara 8.101 suara, nomor urut 3 Ali Palepi memperoleh 2 suara dan nomor urut 4 Penuel Lepitalen memperoleh 4.462 suara. Dari total suara sah dan tidak sah sebanyak 100.641 suara. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor 1 17262. Nomor urut 2 42136. Nomor urut 3 41228. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 100.626. Jumlah suara tidak sah 15.
Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah PA tambah PB 1000641. SOT Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain Pegunungan Bintang, KPU Provinsi Papua Pegunungan juga menggelar rapat pleno penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara KPU Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Duga untuk tingkat provinsi. Pada rapat pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Yahukimo sempat diwarnai aksi protes atau keberatan dengan hasil yang dibacakan. Hal tersebut mengakibatkan rapat pleno yang dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur harus berakhir pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hal tersebut disebabkan oleh aksi protes terhadap hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat distrik yang dianggap tidak sesuai, namun diplenokan di tingkat kabupaten. Ketua KPU Papua Pegunungan Daniel Jingga kemudian melakukan skors dan memberikan waktu kepada KPU Kabupaten Yahukimo dan saksi para caleg untuk melakukan penyedia. Ketua KPU Papua Pegunungan Daniel Jingga kemudian melakukan skors dan memberikan waktu kepada KPU Kabupaten Yahukimo dan saksi para caleg untuk melakukan pembetulan data hasil perolehan suara. Setelah melakukan penyondingan data antara KPU Kabupaten Yahukimo dan para caleg Kabupaten Yahukimo tetap berpegang pada C hasil, yang mana hal tersebut sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024. Kemudian KPU Provinsi Papua memberikan pemahaman kepada para caleg dan para caleg ini bisa menerima hasil tersebut. Sehingga proses penetapan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk Kabupaten Yahukimo di tingkat provinsi bisa dilaksanakan dengan baik. Sementara rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara KPU Kabupaten Duga di Provinsi Papua Pegunungan dimulai tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Timur dan selesai pukul 00 waktu Indonesia Timur dan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah dokumen hasil perhitungan perolehan suara pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang masih disegel dibuka dan dibacakan hasilnya. Semua saksi dan parpol menerima dan tidak ada yang keberatan dengan hasil tersebut. Untuk Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Duga, pasangan Prabowo Gibran unggul dan raih suara tertinggi. Suara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 2 kabupaten Duga dan Yahukimo dengan total suara yang diperoleh sebanyak 281.137 suara. Meski telah melaksanakan rapat pleno untuk 5 kabupaten di Papua Pegunungan, namun waktu pelaksanaannya molor dari waktu yang ditetapkan. Menyikapi hal tersebut, KPU Papua Pegunungan akui jika pelaksanaan pleno banyak terjadi molor dari waktu yang ditetapkan karena banyak terjadi gesekan antar masa parpol yang berdampak pada kinerja KPU di 8 kabupaten yang ada di Papua Pegunungan. Berikut ini penjelasan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan VO dari Jingga. Harapan kami 5 kabupaten ini secepatnya di rekap pleno di tingkat kabupaten sehingga waktu kita mengacu kepada regulasi ya PKPU hanya undang-undang diberikan waktu tanggal 14 tingkat provinsi. Dari Jaya Wijaya Papua Pegunungan, Darul Mutakin, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Usai melaksanakan rapat bersama Komisioner dan KPU Kabupaten Jayawijaya untuk membahas persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Wamena dan Distrik Hubikiak, KPU Papua Pegunungan optimis PSU dapat berjalan dengan baik. Penyelenggara pemilu di Provinsi Papua Pegunungan telah berjalan sesuai jadwal yaitu 14 Februari 2024. Khusus di Kabupaten Jayawijaya terdapat 8 tempat pemungutan suara. Di Distrik Hubikiak dan Wamena Kota tidak melakukan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang tersebar di 8 kabupaten, pendistribusian logistik sudah 100% dilaksanakan. Terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara, terlaksana dengan lancar, aman, baik dari sistem noken dan one man one vote.
Namun di Kabupaten Jaya, KPU Papua Pegunungan mendapatkan informasi dari laporan masyarakat setelah keterlambatan pendistribusian logistik ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Juga terdapat 2 distrik, yaitu distrik Wamena Kota dan distrik Ubikia. Total ada 8 TPS menurut dari PPD tidak melakukan pemungutan suara. Untuk distrik Wamena Kota ada 4 TPS, yaitu TPS 24, 45, 85, dan TPS 90. Untuk distrik Ubikia Kampung Musaima 2 ada 4 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, dan 4. Diduga pada saat pengambilan logistik kotak suara, petugas yang dipercayakan untuk mengambil kotak suara di distrik Wamena Kota diduga dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Ada juga permasalahan tarik ulur sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan pemungutan suara. Saat ditemui di Sekretariat Penegakan Hukum Terpadu, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Theodorus Kosai mengatakan, total di Provinsi Papua Pegunungan khususnya di Kabupaten Jaya ada 8 TPS yang belum melakukan pemungutan suara, sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap belum menyalurkan hak suaranya. Sementara itu, Koordinator Divisi Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jaya Meki Tuwo mengungkapkan, dari temuan tersebut akan dilakukan pengkajian. Untuk diketahui bahwa perhitungan surat suara belum dilakukan secara khusus di distrik Wamena Kota, Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan angkat bicara soal fenomena hilangnya tempat pemungutan suara di Wamena saat pencoblosan 14 Februari. Menurut Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM Litbang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Theodorus Kosai, bahwa perpindahan TPS ada aturannya. Ia menegaskan pihaknya sudah menyampaikan kepada PPD dan PPS dan KPPS untuk mensosialisasikan titik TPS kepada rukun tetangga hingga rukun warga. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa datang menyalurkan hak pilihnya. KPU Papua Pegunungan hingga saat ini belum mengetahui siapa yang melakukan proses pemindahan lokasi TPS. Sebab untuk lokasi TPS yang dimaksud data KPU dari KPPS. Kendati demikian, Theo memastikan pelaksanaan pemilu di 8 kabupaten dengan menggunakan sistem noken dan one man one vote semua aman. Sebelumnya, sejumlah tempat pemungutan suara pemilu 2024 di Kota Wamena, Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Pegunungan mendadak hilang saat hari pencoblosan pemilu. Kondisi ini menimbulkan kepanikan warga karena bingung menyalurkan hak pilihnya. Seperti yang dialami pemilih bernama Adi, dia tidak menemukan TPS 25 yang menjadi lokasi untuk menyalurkan hak pilihnya. Adi mengaku tidak dapat pemberitahuan dari pihak penyelenggara terkait pemindahan TPS. Menyampaikan untuk di TPS tertentu yang ada di kawasan Jaya ini, tahun ini kayaknya kurang transparan, artinya banyak yang tidak dapat tempat TPS. Yang mana mereka bingung, TPS 25 kita cari tidak dapat. Kemudian tuh TPS yang dulu enak, karena kita kalau punya ketua RT di sana ya di sana kita dapat tempat. Sekarang kita berbeda-beda tempat dari RT ke RT yang lain, begitu. Terima kasih. Distribusi logistik dilakukan dari gudang KPU ke kantor distrik Wamena Kota dan 51 tempat pemungutan suara Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Distribusi logistik dari gudang Komisi Pemilihan Umum ke kantor distrik Wamena Kota dan 51 tempat pemungutan suara Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Pegunungan alami keterlambatan. Seharusnya logistik sudah dikirim sejak Selasa 13 Februari 2024, namun baru bisa dikirim atau didistribusikan pada Rabu 14 Februari 2024. Tampak terpantau oleh tim iNews di lokasi pendistribusian logistik, tepatnya di kantor distrik Wamena Kota. Petugas KPPS dan anggotanya mendatangi kantor distrik Wamena Kota untuk mengambil sendiri logistik pemilihan umum hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Warga masyarakat belum bisa menyalurkan hak suara mereka dikarenakan seluruh TPS yang ada di pusat kota Wamena belum ada bilik suara dan sejumlah kelengkapan pencoblosan. Diduga keterlambatan penyaluran logistik pemilu lantaran kurangnya koordinasi antara KPU dan petugas KPPS. Disuruh TPS datang sendiri ambil di distrik ini. Dulunya kan ini toh biasanya diantar oleh PPS. Tapi hari ini kita juga yang lain belum diberitahu bahwa datang ambil sendiri. Jadi kaminya standby di TPS itu. Ternyata datang sendiri di sini.
secara inisiatif kami coba datang pantau ke sini, ternyata ada banyak teman-teman di TPS-TPS sementara ada dipanggil untuk bawa sendiri, ambil sendiri, bawa sendiri. Sementara berita pengumuman untuk datang ambil sendiri ini belum ada. Untuk diketahui, penyaluran logistik pemilu 2024 di Provinsi Papua Pegunungan telah disalurkan serentak sejak 11 Februari 2024. Pendistribusian melibatkan petugas yakni panitia pemungutan suara dengan pengawalan aparat TNI Polri serta pengawasan dari Bawaslu. Masih di Kota Wamena, pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia dalam pemilihan legislatif, baik DPR, DPD, serta pemilihan presiden. Salah satu di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, distrik Wamena Kota yang sempat terhambat dalam pendistribusian logistik ke masing-masing TPS yang mana terkendala dengan cuaca hujan. Dari pantauan iNews Jayapura, salah satunya di TPS 13 yang terletak di lokasi kompleks dan distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawicaya. Salah satu warga sempat usai menyalurkan hak suaranya. Anggriani Salosa berharap sebagai warga masyarakat Wamena melalui pesta demokrasi yang serentak dilaksanakan yang berjalan dengan baik dan aman, sehingga apa yang dipilih untuk pemimpin 5 tahun ke depan dapat melahirkan pemimpin yang baik dan bijaksana serta bisa membangun Papua Pegunungan jauh lebih baik. Ditambahkan Anggraini bahwa dirinya sangat bangga dan senang bisa menyalurkan hak suaranya dengan baik. Dirinya juga bangga dengan TPS 13 di distrik Wamena Kota bisa menjadi apresiasi TPS terbaik dari pemerintah daerah Kabupaten Jayawicaya. Kami sebagai masyarakat Wamena dan juga Provinsi Papua Pegunungan, kami mengharapkan pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik, aman, dan terkendali. Kami butuh pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang takut akan hukum. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Felix Wanggai pada Rabu pagi 14 Februari 2024 melakukan pemantauan pelaksanaan pencoblosan di setiap tempat pemungutan suara yang ada di Kota Wamena. Selain itu, ada hal unik ketika pemungutan suara pemilu 2024 bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine yang jatuh pada 14 Februari 2024. Hal ini itu terjadi di tempat pemungutan suara 16 Wamena Kota Kabupaten Jayawicaya Provinsi Papua Pegunungan. TPS tersebut dihiasi dengan nuansa pink, ada balon, bunga dan ucapan kasih sayang yang dibuat dalam bentuk spanduk dipajang di depan pintu masuk TPS. Selain itu, para petugas KPPS dari ketua hingga anggotanya menggunakan busana adat dari berbagai daerah. Ini menunjukkan kebinekaan warga negara Indonesia yang mencintai adat dan budayanya. Hal ini dibuat unik agar menarik warga yang datang ke TPS Provinsi Papua Pegunungan dengan 8 kabupaten menggunakan 2 pola pemungutan surat suara yaitu one man one vote dan pola pemungutan dengan sistem noken. Dari Kabupaten Jayawicaya Provinsi Papua Pegunungan, Darul Mutakin, Freddy Nuwaba, iNews Jayapura melaporkan.